Sinpo TV kembali hadir bersama saya, Ricky Iskandar, dalam Warta Parlemen selama sepekan. DPR rencanakan rapat konsultasi bahas Undang-Undang Cipta Kerja. Mahfud MD sebut Undang-Undang Cipta Kerja berlaku meski inkonstitusional. RUU TPKS baru didukung 4 fraksi DPR. Guna cegah virus varian baru, DPR meminta pemerintah terapkan penambahan masa karantina. Komisi 9 ungkap jurus ampuh atasi Omikron. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menuturkan, Badan Kajian DPR RI telah menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dasko mengatakan dalam waktu dekat ini DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Balek DPR RI untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menuturkan Badan Kajian DPR RI telah menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dasko mengatakan dalam waktu dekat ini DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Badan Legislasi atau Balek DPR RI untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Pimpinan DPR ini menyebut pihaknya segera merencanakan rapat kerja dengan pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya terkait revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Rapat kerja dengan pemerintah itu nantinya akan dilakukan sebelum memasuki masa reses DPR RI yang akan jatuh pada tanggal 15 Desember 2021 mendatang. Bahwa selama beberapa hari Badan Kajian DPR sudah membuat kajian dan dalam waktu dekat pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Balek dan AKD terkait di DPR. Lalu kemudian kita akan rencanakan sesudah itu untuk mengadakan rapat kerja dengan pemerintah untuk sama-sama membahas kajian yang sudah dikaji antara DPR dan pemerintah untuk menentukan nanti langkah lebih lanjut ke depan. Mengingat masa kerja DPR RI itu hanya sampai tanggal efektif 15 Desember. Demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andeyani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagio, akan mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan usai Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Anggota Badan Legislasi DPR Firman Subagio akan mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan usai Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut dijelaskan Firman dalam diskusi MPR RI yang bertema menakar inkonstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 29 November 2021. Firman menjelaskan dirinya akan mengajukan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan tidak sesuainya pembuatan undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menuturkan, salah satu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dianggap inkonstitusional lantaran Firman menilai Republik Indonesia tidak mengenal Omnibus Law. Lebih lanjut, Firman mengatakan bahwa revisi Undang-Undang P3 akan segera dimasukkan dalam program legislasi nasional tahun 2022. Di dalam amar keputusan bahwa saksi fakta diabaikan. Ini yang saya agak bertanya-tanya, tapi oke lah, karena ini sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi, maka kita menghormati. Kita akan patuh, kita akan tunduk, dan langkah-langkah ke depan apa yang harus kita lakukan next adalah kita akan bagaimana yang dianggap inkonstitusional supaya menjadi konstitusional, maka
langkah-langkah yang harus dilakukan DPR tentunya nanti melalui mekanisme kita harus melakukan itu karena harus mekanisme harus kita penuhi. Kita akan merevisi Undang-Undang 12.11. Di Undang-Undang 12.11 tata cara penyusunan undang-undang, pembentukan dan penyusunan undang-undang itu nanti akan kita normakan frasa omnibus law. Artinya kalau itu sudah dimasukkan, maka ini menjadi konstitusional. Persoalannya sudah selesai. Yang berikutnya, yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak membatalkan pasal per pasal. Hanya penyempurnaan. Ada beberapa penyempurnaan, ini yang nanti akan menjadi tugas pemerintah. Dan pemerintah sedang menyusun itu, dan insya Allah kita akan mengikuti tahapan-tahapan. Desember ini kita akan menyusun program legislasi nasional untuk 2002, jangka panjang dan jangka menengah, dan itu nanti akan kita masukkan ke program legislasi nasional. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Fitri Halida melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri BUMN Erick Thohir jelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Cipta Kerja tidak berdampak besar kepada sektor BUMN. Hal tersebut ia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta pada Kamis 2 Desember 2021. Menteri BUMN Erick Thohir jelaskan putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Cipta Kerja tidak berdampak besar kepada sektor BUMN. Hal tersebut ia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi 6 DPR di Kompleks Senayan, Jakarta pada Kamis 2 Desember 2021. Dalam rapat kerja itu, Erick Thohir paparkan ada 2 dampak akibat putusan MK yang dirasakan oleh kementeriannya. Dampak pertama ialah keberlangsungan kegiatan penelitian atau riset yang dilakukan BUMN. Diketahui pasal 66 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan BUMN boleh diberikan penugasan khusus oleh pemerintah melakukan riset dan inovasi nasional. Dengan adanya putusan MK tersebut, Erick menyatakan pelaksanaan pasal itu akan lebih dulu ditangguhkan karena pemerintah perlu menambah beberapa hal untuk memperkuat pasal dalam proses revisi undang-undang. Dampak selanjutnya ialah mengenai keputusan saham bank ke lembaga pembiayaan investasi. Untuk dampak keputusan MK untuk Undang-Undang Cipta Kerja di BUMN, dampaknya sangat minim. Satu, di pasal 66 Ciptaker menyatakan bahwa BUMN boleh diberikan penugasan khususnya oleh pemerintah pusat untuk riset dan inovasi nasional. Intinya bukan berarti kita tidak mendukung riset, tapi dengan keputusan Ciptaker ini berhenti dulu. Jadi kita tidak bisa membantu dulu. Lalu yang kedua, mengenai imbrek saham BUMN ke INA. Jadi sudah ada rapat dengan Bapak Presiden dengan Kementerian, lalu juga kita sudah konsultasi ke Pak Jaksa Agung semua. Kemarin saya juga menyempatkan diri ketemu BPK, BPKP untuk konsultasi, dan kemarin ada rapat dengan Kementerian Keuangan bahwa kita sudah punya payung hukum mengenai INA. Dari Jakarta, Satria Ahmad, Fitri Holifah melaporkan untuk Sinpo TV. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku meski harus diperbaiki sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan putusan MK, inkonstitusional bersyarat akan berlaku selama 2 tahun. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku, meski harus diperbaiki sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pendapat itu merespon adanya pernyataan dari seorang pengamat politik, Ray Rangkuti, yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak seharusnya dijalankan, lantaran terdapat cacat formil dalam undang-undang tersebut. Mahfud pun menjelaskan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah sesuai dengan amar putusan MK yang menyatakan jika undang-undang masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan MK yakni dalam 2 tahun. Ya itu kan kata pengamat, kata MK tetap berlaku. Memang kalau ditanya ke saya, loh kok putusannya kok inkonstitusional masih kok tetap berlaku, ya itu pertanyaan saya soal hukum. Tapi putusan MK itu sesuai dengan bunyi amarnya. Inkonstitusional bersyarat berlaku selama 2 tahun, tidak ada masalah. Itu bunyi amarnya begitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andiani, Halida Diani Sina melaporkan untuk Sinpo TV.
Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan memberi tanggapan terkait Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar Undang-Undang Cipta Kerja kembali diperbaiki oleh pemerintah dan DPR RI. Usai ditemui di Gedung Nusantara 3 Kompleks Senayan, Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan memberi tanggapan terkait Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar Undang-Undang Cipta Kerja kembali diperbaiki oleh pemerintah dan DPR. Hinca menyampaikan bahwa Partai Demokrat sudah menolak sejak awal karena dinilai banyak sekali yang bertentangan dengan konstitusi. Maka fraksi Demokrat dengan tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja saat itu. Dirinya mengatakan bahwa suara fraksi Demokrat saat itu tidak didengar dan kalah jumlah. Maka saat itu fraksi Demokrat mengambil sikap untuk walk out untuk memberitahu bahwa sikap kami yang jelas menolak. Ia mengungkapkan akhirnya keadilan tentang kesalahan Undang-Undang Cipta Kerja ini hadir saat Mahkamah Konstitusi menilai kecacatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang dinyatakan harus kembali diperbaiki oleh pemerintah dan DPR. Dirinya menilai kecacatan yang terdapat di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja saat itu sudah ditemukan oleh fraksi Demokrat. Maka dari itu fraksi Demokrat sejak awal menolak dan saat ini dugaan itu terbukti. Kami yang di dalam ruangan saja tidak didengar, yang suaranya dekat, apalagi teman-teman masyarakat yang memang melakukan aksi untuk menolak itu. Nah, keadilan tuh akhirnya datang ketika Mahkamah Konstitusi kemarin memutuskan bahwa ini cacat formil, bahkan juga substansinya inkonstitusional bersyarat. Nah, ini yang menarik, ini bersyarat ini kan. Yang menurut kita, kalau bahasa kita dulu kuliah, ini hair lah ini kira-kira kan. Ujian ulang gitu, dikasih waktu 2 tahun. Tidak ada pilihan, karena kita sepakat Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of Constitution ini, maka kita harus terima itu. Dari Jakarta, Alfian Dwi Putra, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Dalam memperingati Hari Anti Pelecehan Seksual Dunia, DPR RI mengadakan diskusi media di Gedung Kura-Kura Kompleks Senayan, Jakarta pada Jumat 26 November 2021. Diskusi yang mengusung tema Stop Kekerasan Seksual di Sekitar Kita turut dihadiri Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya. Dalam memperingati Hari Anti Pelecehan Seksual Dunia, DPR RI mengadakan diskusi media DPR RI di Gedung Kura-Kura Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 26 November 2021. Diskusi yang mengusung tema Stop Kekerasan Seksual di Sekitar Kita turut dihadiri Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya serta Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Diah Pitaloka. Ditemui usai diskusi, Ketua Umum Panja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan diskusi yang memiliki tema tentang seksualitas berjalan beriringan dengan RUU TPKS yang sedang diperjuangkan agar segera dapat disepakati bersama oleh semua fraksi. Willy mengungkapkan baru 4 fraksi yang menyetujui RUU TPKS ini. 3 diantaranya adalah fraksi pengusul, serta 1 fraksi lainnya yaitu Partai Gerindra. Sedangkan RUU TPKS ini butuh suara mayoritas dari fraksi untuk kelanjutannya. Dirinya menjelaskan, RUU TPKS ini sudah dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja, karena sebelumnya terdapat beberapa poin yang dinilai kurang tepat, namun saat ini semuanya sudah disepakati. Willy berharap RUU TPKS ini dapat disepakati oleh semua fraksi agar dapat segera diparipurnakan. Ya targetnya masa sidang ini tadi lah. Cuma ini kan kondisi politik yang paling penting. Teman-teman bisa lihat di dalam ruang sidang, sejauh ini baru 4 fraksi yang bersepakat. Tentu kita butuh, ya musyawarah sudah kandas ya. Tinggal bagaimana ya suara mayoritas sangat menentukan terhadap kelanjutan dari rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dari Jakarta, Alfian Dwi Putra, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagio menjelaskan bahwa pembahasan rencana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS akan dilanjutkan di masa sidang tahun 2022 mendatang. Hal tersebut disampaikan Firman saat ditemui wartawan usai mengikuti acara diskusi di Media Center DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 29 November 2021. Anggota Badan Legislasi DPR Firman Subagio menjelaskan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS akan dilanjutkan di masa sidang tahun 2022 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Firman saat ditemui wartawan usai mengikuti acara diskusi di Media Center DPR RI pada 29 November 2021. Ia mengatakan, fraksi Partai Golkar menginginkan agar pembahasan RUU TPKS untuk dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru dikarenakan ia menilai ada beberapa poin yang memiliki titik singgung yang berdampak luas. Ia menjelaskan terdapat beberapa fraksi yang meminta penundaan proses pengambilan keputusan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Ia menuturkan, hal tersebut dilakukan guna membuat aturan yang berguna dan dapat melindungi masyarakat Indonesia. Sekarang progresnya seperti apa sih, Pak? Tetap jalan terus, tetapi tentunya karena PPKS ini kan harus merespon daripada aspirasi publik termasuk dari NU, Muhammadiyah, ini alim ulama juga menyampaikan pendapatnya masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu sikap kami DPR tentunya harus mendengarkan juga dari aspirasi para tokoh, masyarakat, alim ulama. Tapi kami dari fraksi Golkar berpandangan memang RUU PKS ini menjadi sebuah kebutuhan, namun harus sikap kehati-hatian karena titik singgungnya bisa kemana-mana. Oleh karena itu ini yang harus kita lakukan karena seperti kemarin kan mengenai diatur dengan penggunaan alat kontrasepsi. Nah kalau ini alat kontrasepsi yang berisiko kematian kan ini juga dilarang. Nah kalau itu nanti dikenakan sanksi pidana kan bagaimana antara suami dan istri ini dan dokter yang memerintahkan untuk menggunakan kontrasepsi apakah juga dituntut atau dipenjara. Atau kemudian bagaimana petugas BKKBN, ini kan juga diperhitungkan. Ini yang sedang kita sempurnakan. Insya Allah mudah-mudahan nanti undang-undang ini bisa sesempurna mungkin lah gitu. Pembahasannya tanggalnya belum pasti, Pak. Soalnya tahun depan lah, ini kan dari Desember udah mau habis. Oh, udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, Pak? Nggak mungkin. Jangan tergesa-gesa. Karena ini ada titik singgungnya kemana-mana. Kemarin kan ada satu lagi yang norma mengatur tentang hubungan seks sesama jenis itu dengan sanksi, tapi tidak ada larangan. Nah, ini nanti bisa menimbulkan tafsir. Oh kalau gitu hubungan sesama jenis boleh dong. Nah, ini kan nggak boleh. Ini harus tegas, undang-undang harus tegas. Jadi ada 5 fraksi yang masih menolak tuh Pak, itu maksudnya mau menyempurnakan? Bukan menolak, sebutnya menunda. Jadi kalimatnya itu saya mungkin klarifikasi ya. Bukan menunda untuk kan waktu kan pimpinan kan minta diharmonisasi pagi langsung sore mau diputuskan. Jangan gitulah kira-kira seperti itu teman-teman. Kita telaah ulang, ternyata kita sisir. Waktu itu terus ada beberapa pendapat dari tokoh agama alim ulama perlu disempurnakan, itu yang kita dengarkan. Paling cepat tahun depan ya Pak? Insya Allah lah, sabarlah. Pokoknya penting ini kan undang-undang harus betul-betul bisa melindungi hak-hak warga masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, meminta kepada pemerintah untuk mengkaji masa karantina bagi warga negara asing dan warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri. Langkah tersebut dimaksudkan agar Indonesia dapat mengantisipasi masuknya varian baru virus COVID-19 B11529 atau Omikron ke tanah air. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta kepada pemerintah untuk mengkaji masa karantina bagi warga negara asing atau WNA dan warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri. Langkah tersebut dimaksudkan agar Indonesia dapat mengantisipasi masuknya varian baru virus COVID-19 B11529 atau Omikron ke tanah air. Menurut Dasko, keputusan penambahan masa karantina menjadi 7 hari untuk warga negara asing yang masuk ke Indonesia dirasa sudah cukup untuk diterapkan saat ini. Meski begitu, ia mengatakan jika lonjakan kasus COVID-19 tersebut tidak dapat dihindari, maka penambahan masa karantina pun perlu diperpanjang sesuai dengan protokol yang sudah ada. Saya rasa Pak Luhut sudah menambah waktu karantina dari 3 hari menjadi 7 hari. Dan kami akan minta kepada pemerintah untuk mengkaji masa karantina tersebut apabila lonjakan tidak tinggi, kami pikir cukup begitu. Tapi kalau lonjakan nanti tidak bisa kita hindari ada lonjakan yang tinggi, tentunya masa karantina baik WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri itu harus ditambah sesuai dengan protokol yang sudah ada. Demikian. Iya kan kemarin kita sudah minta pemerintah untuk menutup sementara penerbangan dari Afrika
dan beberapa daerah lain, dan pemerintah juga sudah merespon dengan menutup pintu masuk dari negara-negara Afrika Selatan dan Hong Kong. Demikian, ada 11 negara dan kita akan minta dilakukan evaluasi lagi apabila kemudian bertambah sumbernya, ya mau tidak mau untuk mencegah lonjakan COVID-19, respon cepat pemerintah, kita minta juga untuk kemudian melakukan mitigasi, menutup pintu penerbangan dari daerah-daerah lain yang mungkin juga membawa ancaman terhadap laju ledakan COVID di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Kementerian Perhubungan menyiapkan konsep untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 pada momen Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Konsep tersebut salah satunya yakni melakukan pembatasan serta memperketat pada angkutan umum yang sudah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 hingga Januari 2022. Kementerian Perhubungan menyiapkan konsep untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 pada momen Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Konsep tersebut salah satunya yakni melakukan pembatasan serta memperketat pada angkutan umum yang sudah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan konsep untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus virus COVID-19 pada momen Natal dan Tahun Baru mendatang. Hal tersebut disampaikan Budi saat ditemui wartawan usai melaksanakan rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI pada tanggal 1 Desember 2021. Ia mengatakan dalam menyiapkan konsep tersebut, dirinya melakukan koordinasi dengan para menteri koordinator terkait untuk mencegah adanya peningkatan angka kasus COVID-19 pada momen Nataru mendatang. Budi menuturkan pemerintah memperketat mobilitas masyarakat mulai tanggal 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pada dasarnya pemerintah sudah menyiapkan suatu konsep bagi satu penanganan yang berkaitan dengan Nataru. Persiapan itu sudah kami koordinasikan dengan para Menko, di mana untuk Nataru secara khusus Menteri PMK sebagai koordinator, sedang koordinator Jawa Bali Pak Menteri Marinvest dan luar Jawa Bali Pak Menko Perekonomian. Nah, apa yang dilakukan? Kita sudah melakukan rekomendasi berkaitan dengan upaya-upaya agar COVID-19 itu tidak menjadi masalah. Kita sudah menetapkan tanggal 20 sampai tanggal 2 adalah waktu yang ditetapkan untuk melakukan pengetatan. Dalam kesempatan tersebut juga, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, turut memberikan keterangan bahwa Komisi 5 DPR RI sudah menerima banyaknya kritik dari masyarakat. Ia menjelaskan masyarakat mengaku keberatan dengan segala biaya yang harus dibayar, seperti harga tes PCR yang dinilai masih tinggi. Dirinya menilai dalam penerapan peraturan dalam rangka mencegah virus COVID-19 tersebut tidak seimbang dengan upaya perbaikan perekonomian masyarakat. Lazarus berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang baik dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19. Ya, sekarang ini kan yang jadi masalah itu, yang kalau kita dengar dari masyarakat, pertama soal swab yang masih mahal. Ya. Kalaupun diturunkan masih mahal. Antigen katanya murah tapi masih berbayar, ini juga dikeluhkan. Kita di satu sisi, ini kan main panjang, ini bukan main pendek, kita tidak tahu COVID ini kapan selesai. Yang banyak nyampai di kami itu adalah bagaimana supaya antara penanganan COVID ini dengan pergerakan ekonomi ini supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, sebetulnya banyak orang bisa melakukan perjalanan dengan baik, manakala misalnya semua bisa PCR masih bayar. Nah, kalau PCR-nya bayar, terus nanti beban ada di masyarakat. Nah, kalau divalidasi, udahlah bayarnya mahal, bikin ruwet, memperpanjang waktu orang di bandara atau di moda angkutan, dan ini semua dalam konteks kita mau merelaksasi ya perekonomian dalam penanganan COVID ini tidak seimbang. Ini banyak masuk di kami, maka kita pesan dengan Pak Menteri Perhubungan selaku hilir dari pelaksana keputusan gugus tugas ini
kita pesan di rapat-rapat tolong bisa enggak antigen ini dengan PCR ini digratiskan gitu loh. Kalau bisa, ya kenapa kita mesti ribut? Semua orang pergi harus antigen, atau juga tidak bayar. Nah ini kan beriringan juga dengan penanganan COVID ini. Misalnya nanti dari lab yang kita tunjuk lab yang kompeten, ini kan panjang ini. Nah kita harus punya kebijakan-kebijakan yang strategis kalau menurut kami, kalau memang kita mau memutus mata rantai ini. Pergerakan orang, ini masyarakat ini pasti akan bergerak di waktu-waktu tertentu, dan itu sudah tipikal orang kita. Mau seperti apapun kebijakan itu kita lakukan, tetap pergerakan masyarakat ini nanti ada. Nah kalau pergerakan masyarakat ini tidak didukung oleh kebijakan yang baik, ya kita terulang lagi jatuh di lubang yang sama. Dari Jakarta, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 9 DPR RI, Gus Nabil, infokan jurus ampuh hindari varian baru COVID-19 Omikron. Pertama, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan yang kedua adalah vaksinasi. Anggota Komisi 9 DPR RI Gus Nabil infokan jurus ampuh hindari varian baru COVID-19 Omikron. Pertama, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan yang kedua adalah vaksinasi. Gus Nabil menilai kedisiplinan masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan kini semakin berkurang. Hal itu dikarenakan angka penularan kasus COVID-19 yang semakin hari kian mengalami penurunan. Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi dialektika demokrasi. Setidaknya ada dua hal yang wajib dilakukan untuk menghindari tertularnya Omikron virus COVID-19 varian baru. Jurus pertama adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan vaksinasi menjadi jurus ampuh yang kedua. Lebih luas, dirinya juga mendorong aparat pemerintah untuk memperketat pengawasan di wilayah perbatasan, khususnya bagi wilayah yang mengalami angka kenaikan kasus COVID-19. Bagaimana menghadapi Omikron ini, saya kira kita perlu, ya, pertama pemerintah dan kita semua ini perlu memperketat protokol kesehatan, ya. Karena itu menjadi jurus yang paling ampuh, saya kira. Karena kalau vaksin ini menurut saya adalah jurus ampuh yang kedua. Jurus ampuh yang paling pertama adalah protokol kesehatan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Ricky Iskandar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.